Australia sebagai negara sekutu kuat Amerika Serikat segera mengakui negara Palestina. Pengakuan ini secara resmi akan disampaikan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa September mendatang. Pengakuan Australia terhadap Palestina akan disampaikan secara resmi pada Majelis Umum PBB bulan September. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan solusi dua negara adalah jawaban kemanusiaan terbaik untuk mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Status kenegaraan Palestina yang mendapat pengakuan dari banyak negara. Selain Australia, Selandia Baru juga mempertimbangkan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Sebelumnya, Prancis, Inggris, dan Kanada juga bersiap mengakui kedaulatan Palestina menyusul Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Beberapa negara sekutu Amerika Serikat rame-rame berbalik akan mengakui negara Palestina pada sidang umum PBB September mendatang. Untuk mengulasnya, kami terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, kabar baik mungkin, tapi saya tidak tahu Anda optimis atau tidak. Ini banyak negara sekutu Amerika Serikat berbalik akan mengakui kedaulatan Palestina. Faktor apa yang paling mendasari perubahan ini? Faktor kemanusiaan. Jadi negara-negara ini yang biasanya menceramahi tentang hak asasi manusia, tentang tidak digunakannya kekerasan terhadap rakyat sipil, mereka sudah tidak bisa mentolerir apa yang dilakukan oleh Israel. Memang Israel di awal-awal selalu mengatakan bahwa serangan yang dilakukan ke Gaza itu ditujukan ke Hamas, karena mereka Hamas melakukan serangan ke Israel tanggal 7 Oktober 2023. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Israel ini sudah di luar batas kemanusiaan, sudah tidak proporsional. Kalau misalnya itu dianggap serangan terhadap Israel, karena menyerang rakyat sipil, perempuan, anak-anak, laki-laki yang sudah tua tanpa pandang bulu. Dan inti dari Israel adalah, dan ini sudah terkuak informasi, bahwa Israel di bawah Perdana Menteri Netanyahu hendak menguasai Gaza. Itu yang menjadi tujuan utama, sehingga mereka ingin memastikan bahwa rakyat Gaza akan tidak ada lagi di tanah rakyat Palestina di Gaza, itu tidak akan ada lagi. Jadi mereka melakukan misalnya tindakan serangan, melakukan pembatasan terhadap makanan, minuman yang masuk sehingga rakyat Palestina di Gaza kelaparan, lalu kalau perlu melakukan serangan tembakan kepada mereka yang membutuhkan makanan ketika mereka berkumpul, dan kemudian juga melakukan evakuasi dari Gaza. Bahkan Perdana Menteri Netanyahu mengatakan kepada Presiden Trump bahwa yang ada di Gaza itu adalah open prison. Open prison itu adalah penjara yang terbuka. Mereka ini sebenarnya di penjara. Tapi Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa pilihan mereka, apakah mereka mau tetap atau mereka akan keluar. Ya tentu saja, pasti bagi masyarakat yang punya logika, mereka maunya akan keluar. Tetapi ini yang tidak terjadi pada masyarakat Palestina, karena mereka ingin tetap di tanah air mereka meskipun mereka sudah diperlakukan secara kejam oleh Zionis Israel. Dan negara-negara ini baru menyatakan sikap setelah melihat bagaimana Netanyahu ingin mencaplok Gaza dan juga Amerika Serikat yang tampaknya tidak mau tahu soal masalah kemanusiaan. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana warga dari Gaza berebutan bantuan yang tampaknya mungkin, saya nggak tahu ada setuju atau tidak, apakah ada unsur kesengajaan dari konstruksi yang dibangun oleh Israel agar warga Gaza lebih makin menderita? Iya, itu yang diharapkan, bahwa makin menderita maka mereka akan keluar dari Gaza, kira-kira seperti itu. Dan ini sudah disinyalir oleh negara-negara yang seperti Australia, Kanada, Jerman,
mereka-mereka yang selalu menceramahi kepada negara-negara berkembang bahwa hak asasi manusia harus diperhatikan. Hak asasi manusia merupakan hal yang sangat fundamental. Tetapi mereka sekarang sudah kehilangan muka, tidak punya moralitas lagi untuk mengatakan bahwa hak asasi manusia di Israel itu sudah diinjak-injak dan terus mereka dukung. Jerman saja sudah menghentikan bantuan-bantuan militernya ke Israel. Meskipun dari Perdana Menteri Netanyahu mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi itu karena Jerman mendapatkan informasi yang salah dari para wartawannya. Coba seperti itu, maka mereka mengatakan tidak bisa lagi. Apalagi seperti negara-negara di Uni Eropa, mereka selalu mengatakan kepada kita Indonesia untuk meratifikasi statuta Mahkamah Kejahatan Internasional, untuk memperhatikan masalah pelanggaran HAM berat. Tetapi apa yang terjadi ketika Gaza dihabisi oleh Israel? Apa mereka diam saja? Mereka selama ini diam saja. Baru sekarang ini mereka akan berbalik untuk mengatakan bahwa tidak benar ini. Kita harus lawan. Terlalu lama diam dan sekarang ingin mengembalikan muka. Kalau saya meringkas yang dimaksud oleh Prof. Tapi begini, dengan pengakuan negara-negara besar ini, bagaimana Anda melihat nasib Palestina ke depannya? Sebenarnya, walaupun ada pengakuan termasuk dari Uni Eropa, negara-negara non-Muslim, negara-negara tidak berpenduduk Islam, katakanlah bulan September nanti di PBB, namun demikian ini tidak akan berdampak pada Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Israel selama dia masih tetap berada di Palestina, maka tidak akan Palestina itu benar-benar merdeka secara efektif. Kita perlu ingat ini sebentar lagi 17 Agustus 1945. Ketika kita memproklamasikan kemerdekaan, ketika negara-negara mulai mengakui Indonesia sebagai sebuah negara, tetapi selama Belanda masih ada di Indonesia dan baru tahun 1949 Desember dia menyerahkan kedaulatan, baru kita secara efektif bisa melakukan tindakan-tindakan sebagai negara yang berdaulat. Oke, Prof, yang saya mau tanyakan juga adalah ini banyak pemberitaan terutama di media Israel juga begitu, bahwa Israel pernah meminta Amerika Serikat melobi Indonesia untuk menampung warga Gaza, dan sekarang rencananya itu adalah kita akan menampung 2.000 warga Gaza termasuk permintaan Israel ke Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat langkah ini? Bagaimana melihat motif ini? Memang dari sisi kemanusiaan bagus, tetapi jangan sampai pemerintah di mata Israel dianggap sebagai ini negara naif sama bodoh sama saja. Kita jangan sampai dibodohi. Karena apa? Pada waktu Perdana Menteri Netanyahu bertemu dengan Presiden Trump beberapa waktu lalu di White House, beliau sudah mengatakan bahwa ada sejumlah negara yang mau menerima warga Gaza. Dan Anda memperkirakan bahwa memang Indonesia pernah komunikasi soal ini, Prof? Jadi nggak semata-mata menggerakkan kemanusiaan sendiri? Ini ada berita dari BBC Indonesia yang saya kutip di sini. Petinggi Mossad David Barney juga dilaporkan telah berdiskusi dengan utusan khusus pemerintah Amerika Serikat Steve Witkoff guna meminta dukungan pemberian insentif kepada Indonesia dan 4 negara lain. Dan itu harusnya diklarifikasi oleh pemerintah ya, Prof? Benar atau tidak? Ini harus diklarifikasi oleh pemerintah. Benar nggak cerita seperti ini? Di BBC Indonesia, silakan dibuka. Bukan menurut Hikmahanto. Hikmahanto tidak ada artinya. Tetapi ini yang dibaca oleh Hikmahanto. Dan meskipun disampaikan oleh Kemenlu bahwa ini motif kemanusiaan, menurut Anda tidak cukup. Harus terbuka lagi. Siapa yang diajak untuk mengonfirmasi berita tersebut, berita liar itu? Harus misalnya otoritas Palestina mengkonfirmasi. Jangan kemudian kita sepihak mengatakan bahwa kita akan menerima, kita mempersiapkan. Tidak boleh seperti itu. Harus pemerintah Palestina kita konfirmasi. Dan yang kedua, pemerintah Palestina yang ada di Gaza, bukan yang ada di tepi barat. Karena mungkin saja di tepi barat mereka punya pandangan lain seperti di Gaza. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof telah meluangkan waktu di Kompas Malam. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Baik, selamat malam. Terima kasih.